Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 poin, yaitu definisi jaringan komputer untuk yang pertama. Kemudian pada poin kedua itu membahas jenis-jenis topologi beserta kekurangan dan kelebihannya. Kemudian yang ketiga tentang jenis jaringan dan jangkauannya, pembagian jaringan tersebut. Kemudian poin keempat atau poin terakhir yaitu definisi IP address dan subnetting, termasuk dengan bagaimana sebenarnya apa tujuannya dan lain sebagainya. Nah, jadi pada dasarnya di era digitalisasi seperti sekarang ini, untuk pembahasan jaringan komputer itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Di zaman sekarang saya pasti nggak paham tentang jaringan komputer. Saya rasa ya untuk setiap individu atau personal itu sudah bisa memahami sebenarnya apa dan tujuannya tentang jaringan komputer tadi. Nah, cuman saya akan menerangkan kembali, menjelaskan kembali tentang jaringan komputer itu. Nah, pada dasarnya jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih untuk membangun suatu hubungan antara satu komputer dan komputer yang lain untuk saling bertukar informasi atau data, di mana menggunakan alat komunikasi yang telah disediakan. Itu sedikit gambaran atau definisi tentang jaringan komputer. Nah, kita meninggalkan definisi komputer, berlanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis topologi jaringan. Ya, pada dasarnya setiap jaringan itu memiliki topologi. Nah, topologi itu pun terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, begitu banyak topologi jaringan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 jenis topologi jaringan. Nah, pertama kita akan membahas tentang topologi bus. Nah, jadi topologi bus ini memiliki keuntungan atau kelebihan dan kekurangan. Apa keuntungan dan kekurangannya? Jadi yang pertama, keuntungannya adalah biaya kabel sangat kurang dibandingkan dengan topologi lain dan mudah dipasang. Kenapa? Alasannya seperti apa? Karena ya pada dasarnya topologi bus itu membentuk sistem kayak misalkan ya, contoh misalkan ini diibaratkan seperti topologi yang misalkan ini. Ini itu biaya kabel sangat kurang dibandingkan dengan topologi lain dan mudah dipasang. Nah, kemudian kenapa? Karena kalau kita lihat kondisinya itu topologi bus tidak membutuhkan kabel yang begitu banyak, dan dia memiliki yang namanya satu kabel utama yang akan menghubungkan dari beberapa PC gitu. Nah, kemudian selain memiliki keuntungan, ya pastinya topologi bus itu memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah jika kabel umum gagal, maka seluruh sistem akan mogok atau mengalami hambatan ya atau gangguan. Jadi gimana dimaksudkan dengan kabel umum? Kabel umum itu adalah bagian tengah ini. Di bagian tengah ini dikatakan sebagai kabel umum. Jadi ketika pada kabel umum ini yang memiliki kegagalan koneksi atau dia memiliki koneksi yang baik, maka itu akan mengakibatkan dampak buruk terhadap sisi yang lain. Kenapa? Karena tidak mengalami koneksi yang baik, maka akan mengalami mogok atau misalkan kayak hambatan-hambatan dari misalkan tidak terhubung dan lain sebagainya. Nah, itu untuk kekurangan dari topologi bus. Nah, kemudian selain topologi bus, ada beberapa jenis topologi yang akan kita bahas, yaitu tentang topologi ring. Gitu. Nah, topologi ring ini memiliki keuntungan dan kekurangan juga. Nah, apa keuntungannya? Jadi keuntungannya adalah topologi ring ini kan
seperti sebuah cincin begitu. Makanya di sini dikatakan topologi ring atau topologi cincin jaringan cincin dapat menjangkau jarak fisik yang lebih jauh begitu. Karena jadi dia dapat menjangkau fisik yang lebih jauh karena node akan membuat ulang pesan saat sedang diteruskan. Kemudian kekurangannya adalah topologi ring ini dia bergantung pada bagaimana jaringan konfigurasi gitu. Jadi topologi ring ini akan berdampak buruk jikalau kita mengkonfigurasinya dengan tidak baik atau mengalami kayak kesalahan-kesalahan dalam proses konfigurasinya. Nah, seperti apa? Misal seperti satu pemutusan jaringan secara teknis ini, kayak contoh misalkan dalam topologi ring ini memiliki satu koneksi yang terputus, maka itu akan mengalami hambatan, tapi secara teknis dia masih terbilang cukup baik, masih bisa masih dapat berfungsi secara normal ya. Kalau misalkan satu yang terputus begitu, tapi jika dua node sudah rusak ya atau terputus, jaringan cincin atau topologi ini pada dasarnya akan runtuh ya, akan runtuh menjadi dua bagian yang terpisah ya. Jadi kayak misalkan yang tadi yang mungkin dikatakan kayak satu begitu. Nah, ketika masih terjadi satu ya, itu dia kayak masih utuh begitu, belum mengalami kayak keruntuhan. Sedangkan kalau misalkan dua bagian yang rusak, maka itu akan mengakibatkan fatal sekali begitu, karena sebab akan menyebabkan topologi ini terbagi atau terpisah. Jika tadi kita sudah membahas tentang topologi bus dan topologi ring, maka selanjutnya kita akan membahas tentang topologi star. Nah, topologi star ini juga ya itu membentuk seperti rasi bintang. Makanya dikatakan topologi star. Nah, bagaimana modelnya? Modelnya adalah seperti kayak baik. Jadi, jikalau kita sudah membahas tentang topologi bus dan topologi ring, maka pada kesempatan selanjutnya atau selanjutnya kita akan membahas tentang topologi star. Nah, topologi star itu ya kurang lebih modelnya seperti ini. Dia akan membentuk seperti rasi bintang, akan membentuk model bintang. Nah, kemudian topologi star ini memiliki keuntungan dan kekurangan juga pastinya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dia relatif mudah diatur dan dirawat. Kenapa? Karena jika ingin mengatur atau merawatnya ya, itu cukup menghubungkan dan melepaskan ya, jenis data ini pada hak itu. Jadi mudah saja untuk diatur. Kenapa? Karena kalau diatur ya sudah tinggal dipasangkan ke haknya. Kemudian kalau mau dirawatnya tinggal diperhatikan agar ketika itu masuk dilepaskan atau disambungkan kembali. Nah, ini jadi di mana haknya? Haknya itu ada di tengah ini ya, di bagian tengah. Nah, kemudian kekurangannya adalah performa jaringan dan jumlah koneksi dibatasi oleh perangkat pusat. Jadi setiap hak itu ya, setiap hak yang ada di tengah ini itu memiliki batasan berapa PC yang bisa dikoneksikan atau berapa PC yang bisa dihubungkan, sehingga makanya dikatakan kekurangannya adalah performa jaringan dan jumlah koneksi dibatasi oleh perangkat pusat. Kayak contoh misalkan dalam haknya hanya membatasi 8 PC atau misalkan 5 PC begitu. Nah, maka yang bisa terhubung hanya 8 atau 5 PC saja, tidak bisa lebih dari itu. Sebelumnya, nah jadi next ini ya, pada bagian ini kita akan membahas ya tentang jangkauan dan jenis jaringan. Jadi
pada dasarnya jaringan itu jenis-jenis jaringan terbagi menjadi 3, yaitu LAN, WAN, dan MAN. Nah, kemudian dia punya jenis-jenis jaringan ini memiliki jangkauan masing-masing. Nah, untuk LAN sendiri ya, itu memiliki jangkauan cukup kecil atau bisa dibilang tidak terlalu luas gitu. Nah, berapa? Sekitar 1 km. Nah, jadi dia hanya bisa menjangkau untuk area yang 1 km. Lebih dari 1 km maka tidak bisa lagi untuk jaringan ini menjangkau jangkau itu nggak bisa dijangkau, nggak bisa lagi untuk dihubungkan. Sedangkan untuk MAN ya memiliki jangkauan area dari 50 sampai 100 km. Nah, jadi kalau mau dibilang untuk poin kedua tentang MAN itu, jaringan MAN ini dia cukup besar untuk jangkauannya. Karena kalau yang LAN hanya 1 km, nah untuk MAN itu 50 sampai 100 km. Nah, itu kayak kalau misalkan diumpamakan ya, kita sebenarnya bisa membayangkan juga diumpamakan kalau misalkan LAN mungkin dari sini ke sini. Nah, ke sini. Tapi kalau untuk MAN ya bisa dari sini ke sini misalkan. Nah, sedangkan untuk WAN, itu memiliki jangkauan area lebih dari 100 km. Berarti kalau misalkan sudah lebih dari 100 km itu boleh dikata sangat luas sekali untuk area jangkauannya gitu. Sudah melampaui dari dua jaringan ini, jenis jaringan ini begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan LAN dari sini ke sini, kemudian MAN dari bagian sini sampai ke sini, maka WAN bisa dikatakan dari sini sampai hingga tak terbatas karena sudah melampaui dari 100 km. Itu untuk jangkauan area yang bisa dilampaui oleh WAN. Maka dari ketiga jenis jaringan ini yang paling baik yang mana adalah jenis jaringan WAN karena dia jangkauan areanya sangat jauh sekali gitu. Nah, kemudian kita dari penjelasan jangkauan dan jenis jaringan kita beranjak pada penjelasan tentang IP address ya, pembagian IP address, kelas-kelasnya, kemudian bagaimana cara menghitung subnetting yang ada dalam sebuah jaringan komputer begitu. Nah, pada dasarnya IP address itu adalah suatu alamat yang digunakan atau bertujuan untuk dijadikan identitas begitu. Dijadikan identitas untuk menghubungkan ataupun menghubung antara fisik begitu. Jadi IP address ini sangat dibutuhkan atau sangat memiliki peranan penting pada setiap fisik. Nah, kemudian IP address ini dibagi juga menjadi beberapa kelas. Nah, ada terbagi menjadi 5 kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, untuk kelas A sendiri itu terbilang dari 1 sampai 126. Kemudian untuk kelas B dari 128 sampai 191 dan kelas C itu dari 192 sampai dengan 223 dan kelas D itu dari 224 sampai dengan 239 dan yang terakhir adalah kelas E dari 240 sampai dengan 255. Jadi untuk kelas penutup atau kelas akhir itu diingat saja bahwasanya dari 240 sampai dengan 255. Jadi selain dari 255 itu sudah tidak ada lagi ya, sudah penutup begitu 255. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghitung subnettingnya? Jadi dalam jaringan komputer ada metode atau cara yang digunakan untuk menghitung atau menentukan nilai dari subnettingnya. Nah, kita ambil contoh misalkan ada contoh di sini ya dari IP address-nya 192, 158, 150. Nah, untuk IP address ini ya, ini masuk dalam kelas C. Kenapa kelas C? Karena diawali dengan 192.
dalam kelas A. Kenapa? Karena diawali dengan 1. Jadi misalkan diawali dengan 1 atau sampai dengan 126 pada awalan ini, maka bisa dikatakan kelas kelas A begitu. Nah, sebaliknya jika di awal ini yang dihitung dari 128 atau misalkan 150, maka tergolong kelas B dan seterusnya gitu. Jadi untuk memahami setiap IP itu tergolong kelas apa, maka perhatikan saja awalannya gitu. Jadi kalau misalkan awalannya bagian dari kelas A atau kelas B, kelas C, D, dan E, maka kita sudah bisa menentukan dia tergolong dari kelas apa gitu. Nah, kemudian di sini ada angka atau nilai 27. Apa maksudnya? Nah, dari inilah yang dikatakan dengan prefiksnya begitu. Untuk menentukan prefiksnya kita bisa lihat atau menentukan subnettingnya gitu dari angka 27 ini. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa dicek di searching di Google atau misalkan di YouTube dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan subnettingnya ini kita caranya adalah pertama ya, untuk menentukan subnetting itu kita tidak bisa langsung menentukan nilainya, melainkan kita harus menentukan dulu jumlah IP-nya begitu. Jadi kita nggak bisa berlanjut menentukan subnetting kalau jumlah IP-nya kita belum bisa tentukan. Maka langkah pertama adalah menentukan jumlah IP-nya. Caranya bagaimana? Caranya dengan rumus 2 dipangkatkan dengan 32 dikurang dengan N. Nah, jadi 32 ini dari mana? 32 itu dari rumus, sudah mulai rumusnya memang untuk untuk metode aku tinggal set ini. Nah, kemudian caranya dihitung. Jadi N ini adalah nilai dari ini. Jadi tinggal kita masukkan saja. Jadi 2 dipangkat 32 dikurang 27 itu sama dengan 5. Jadi 2 dipangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi jumlah IP-nya itu ada 32. Nah, karena kita sudah berhasil menemukan atau menentukan nilai dari jumlah IP-nya yaitu 32, maka selanjutnya kita beranjak ke menentukan jumlah subnetting. Kenapa? Karena tadi kita sudah menemukan jumlah IP-nya, sehingga kita bisa beranjak ke metode selanjutnya yaitu menentukan jumlah subnetting. Nah, menentukan jumlah subnetting ini caranya adalah dengan 256 dibagi atau dipar dengan 32 menghasilkan 8. Nah, pertanyaannya kenapa 256 gitu. Nah, jadi kenapa 256? Karena 256 ini sudah merupakan rumus sudah dari sononya lah gitu. Nah, jadi kita tinggal masuk saja 256 dibagi dengan 32. Nah, 32 ini dari mana? 32 ini dari nilai jumlah IP-nya. Makanya dikatakan tidak bisa menentukan nilai subnetting kalau misalkan nilai atau jumlah IP-nya belum diketahui gitu. Nah, jadi 255 bagi 32 itu sama dengan 8, maka jumlah subnettingnya adalah 8. Nah, kemudian setelah menentukan jumlah subnetting, kita menentukan lagi jumlah subnet masknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah masukkan lagi 256 dikurang. Jika pada subnet yang tadi dibagi, maka sekarang dikurang dengan 32. Itu menghasilkan 224. Nah, kemudian ini sebenarnya pada dasarnya ada tabel yang menentukan tentang subnet masknya gitu. Nah, jadi nanti kita berpatokan dengan itu nanti bisa di searching di Google atau di di YouTube dan sebagainya. Nah, jadi kalau dihasilkan 234, maka subnet masknya adalah 255, 22. Jadi ini adalah nilai akhir atau hasil dari menentukan subnet mask. Baik, jadi karena tadi kita punya 4 poin pembahasan tentang pelajaran komputer
komputer sudah kita bahas. Yang kedua tentang definisi topologi, kelebihan dan kekurangannya itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua tentang jangkauan dan jenis jaringan itu juga sudah kita bahas. Dan kemudian penjelasan tentang IP address, pembagian kelasnya, kemudian penggunaan subnetnya itu pun sudah kita bahas ya. Jadi 4 poin tadi sudah semua kita bahas. Maka